Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid yang mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah, dan dari masjid inilah beliau SAW mulai mengembangkan dakwah dan syiar Islam ke berbagai penjuru negeri. Masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, hingga kini menjadi tempat makam Rasulullah dan sahabat Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Masjid Nabawi juga menjadi pusat ibadah kegiatan keagamaan di Madinah. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Quba. Dibangun sejak pertama kali beliau SAW menginjakkan kaki di kota Madinah, tepatnya di tempat unta tunggangan Rasulullah menghentikan perjalanannya. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran buah kurma milik dua anak yatim bersaudara, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan, ketika Rasulullah mengelilingi rumah para sahabat Ansar, tiba-tiba unta yang ditungganginya berhenti di sebidang tanah milik dua anak yatim. Di tanah yang sama, jauh sebelum Rasulullah tiba di kota Madinah, As'ad bin Zararah pernah membangun musholah di tanah itu pula. Rasulullah memerintahkan mereka membangun masjid. Dua anak yatim Ansar bimbingan As'ad bin Zararah lalu dipanggil oleh Rasulullah untuk menyampaikan niatnya membangun masjid di tanah tersebut. Mereka menjawab, "Kami akan menghibahkan tanah ini kepadamu, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah bersikeras menolak dan memutuskan untuk membelinya dengan harga 10 dinar. Sebelum kemudian pembangunan Masjid Nabawi sebagai pilar pertama hijrah Rasulullah dilakukan, Syekh Al-Buti juga menyebutkan sebenarnya tanah yang hendak dijadikan masjid belum siap digunakan, sebab di atasnya tumbuh pepohonan kurma dan juga ada beberapa kuburan orang musyrik. Melihat hal itu, Rasulullah merintahkan para sahabat untuk membongkar kuburan-kuburan tersebut, menebang pohon-pohonnya, dan menggunakan kayunya untuk membangun bagian kiblat masjid. Baru setelah itu pembangunan Masjid Nabawi mulai dibangun setelah tanah dibersihkan dan diratakan. Panjang masjid dari bagian depan atau kiblat hingga bagian belakang sekitar 100 hasta. Begitu juga lebar kedua sisinya, seperti yang tulis oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqh Sirah Nabawiyah. Dari Anas bin Malik meriwayatkan, lokasi di mana Masjid Nabawi dibangun adalah milik Bani Najjar. Di dalamnya terdapat pohon-pohon kurma dan kuburan para penyembah berhala. Rasulullah berkata kepada mereka, "Sebutkan harganya." Mereka berkata, "Kami tidak akan pernah mengambil uang untuk itu." Rasulullah membangunnya dan mereka membantunya. Lalu Rasulullah bersabda, "Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jadi maafkanlah kaum Ansar dan Muhajirin." Sebelum masjid ini dibangun, Rasulullah melaksanakan sholat dimanapun beliau SAW berada ketika waktu sholat tiba, seperti yang ditulis dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Rasulullah terlibat langsung bersama para sahabat dalam pembangunan Masjid Nabawi. Rasulullah pun ikut mengangkut batu dan beberapa kebutuhan material. Waktu itu kiblat masjid masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestina. Pilar-pilar masjid terbuat dari batang pohon kurma, sementara atap terbuat dari pelepahnya. Seketika itu Rasulullah melantunkan sebaik doa, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tolonglah kaum Muhajirin dan Ansar," sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum. Pembangunan awal Masjid Nabawi dimulai pada bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau sekitar tahun 622 Masehi. Rasulullah sendiri ikut serta dalam peletakan fondasi dan pembangunannya. Beliau SAW menandai batas situs dengan menggunakan ujung tombak yang beliau SAW warisi dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari Ikrimah meriwayatkan, selama pembangunan Masjid Nabawi, kami membawa tanah liat masjid 1 bata pada 1 waktu, sementara Ammar biasa membawa 2 bata pada 1 waktu. Rasulullah melewati Ammar, membersihkan debu dari kepalanya dan berkata, "Semoga Allah merahmati Ammar," sebagaimana yang ditulis dalam kitab Sahih Bukhari. Dibutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 bulan untuk membangun Masjid Nabawi dan selesai pada bulan Safar tahun berikutnya. Masjid ini awalnya merupakan bangunan persegi panjang, berukuran sekitar 30 meter dari timur ke barat dan 35 meter dari utara ke selatan. Luas total area adalah 1050 meter persegi. Batu bata yang belum dipanggang digunakan sebagai bahan bangunan di atas pondasi batu yang tingginya sekitar 1,5 meter. Lumpur digunakan untuk dinding dan batang kurma digunakan sebagai kolom. Terdapat area beratap di bagian depan masjid yang terbuat dari ranting-ranting pohon palem yang disatukan dengan tanah liat yang dipadatkan. Tempat ini agak miring untuk memfasilitasi drainase selama musim hujan. Atapnya menempel pada dinding utara dan tingginya sekitar 3,6 meter. Sebagian besar halaman dibiarkan terbuka. Kiblat pada saat itu adalah ke arah utara menuju Yerusalem di Palestina dan tetap pada arah ini selama 18 bulan. Arah sholat kemudian diubah dari utara ke selatan ke arah Ka'bah dan mihrab yang asli diubah menjadi pintu. Perubahan kiblat terjadi di tempat klan Bani Salamah pernah tinggal dan lokasinya saat ini ditandai oleh Masjid Qiblatain.
Tempat tinggal Rasulullah berdekatan dengan Masjid Nabawi dan ada area untuk ahli sufah, sekelompok muslim miskin tinggal. Awalnya berada di sisi selatan masjid, namun dipindahkan ke ujung utara setelah perubahan arah kiblat. Awalnya masjid ini hanya memiliki 3 pintu. Pintu timur diberi nama pintu Nabi karena beliau biasa masuk melaluinya, dan pintu Utsman karena terletak di rumah keluarga Utsman. Sekarang dikenal dengan pintu Jibril karena melalui pintu inilah malaikat Jibril masuk. Pintu barat awalnya dikenal sebagai pintu Atiqah karena pintu ini menghadap ke rumah seorang sahabat bernama Atiqah yang kemudian menjadi istri Umar bin Khattab. Tempat ini sekarang dikenal dengan pintu Rahmah. Pintu selatan sekarang dikenal dengan pintu Umar. Pintu ini ditutup dan pintu baru, pintu utara, dibuka setelah arah kiblat berubah dari Yerusalem ke Mekah. Bagian masjid yang lebih dulu dibuat adalah 2 pinggiran pintu yang terbuat dari batu, dinding yang terbuat dari batu bata yang dieratkan dengan lumpur tanah, atap dari daun kurma, tiang dari batang pohon, serta lantai yang dibuat dari hamparan pasir dan kerikil-kerikil kecil. Di sisi masjid juga dibangun bilik yang menjadi tempat tinggal atau rumah Rasulullah. Dindingnya terbuat dari susunan batu bata, atapnya dari daun kurma yang disanggah dengan beberapa batang pohon. Selama pembangunan Masjid Nabawi, Rasulullah tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah pembangunan selesai, Rasulullah pindah ke bilik tersebut. Rasulullah juga membangun tempat tinggal untuk istrinya Aisyah dan Saudah di ujung timur masjid yang kemudian diperluas seiring dengan bertambahnya anggota keluarga beliau SAW. Setelah awal dibangunnya oleh Rasulullah, Masjid Nabawi sempat mengalami beberapa kali renovasi untuk memperluas masjid. Masjid Nabawi mengalami perbaikan untuk pertama kalinya di tahun ke-4 Hijriah. Setelah itu, Masjid Nabawi berulang kali mengalami perbaikan dan perluasan. Pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah mengambil kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi. Setelah perang Khaybar, Rasulullah menerima dana yang memungkinkannya untuk memperbesar masjid. Jumlah umat Islam yang terus meningkat mengharuskan perluasan area masjid untuk mengakomodasi lebih banyak jamaah. Pada saat itu, masjid tidak hanya menjadi tempat untuk melaksanakan sholat wajib, masjid juga merupakan tempat di mana pengajaran dilakukan, politik didiskusikan, delegasi diterima, dan orang-orang yang membutuhkan dilayani. Utsman bin Affan, menantu Rasulullah dan juga khalifah ketiga yang dikenal kaya raya, membeli sebidang tanah di sebelah Masjid Nabawi dari seorang Ansar. Atas izin Rasulullah, lahan tersebut kemudian digunakan untuk memperluas area masjid. Luas total masjid ditingkatkan menjadi sekitar 2.200 meter persegi dan tingginya ditingkatkan menjadi sekitar 3,6 meter. Masjid ini diperluas ke utara, timur, dan barat, dan setiap sisi sekarang berukuran sekitar 47 meter, membuat masjid ini hampir berbentuk tujuh sangkar. 3 baris kolom dengan kedalaman sekitar 15 meter ditambah ke dinding barat. Area ini menjadi ruang utama untuk beribadah. Sebuah mimbar yang dibangun dari kayu tamaris oleh sahabat Tamim Ad-Dari juga disediakan atas permintaan Rasulullah. Mimbar tersebut memiliki 2 anak tangga dan menyediakan tempat duduk yang dapat digunakan oleh Rasulullah untuk menyapa para sahabat beliau SAW. Sebelumnya, Rasulullah bersandar pada batang pohon kurma ketika berbicara dengan para sahabatnya. Pada saat itu, arah kiblat telah berubah dan ruang tamu untuk Ahlul Bait dipindahkan ke bagian belakang masjid di sisi utara. Pada masa Khalifah Abu Bakar yang memerintah pada tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah, tidak ada perubahan besar pada masjid. Hanyalah perbaikan pilar-pilar palem yang sudah usang selama 2 tahun pemerintahannya sebagai khalifah. Masjid ini tetap seperti ini selama 11 tahun. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah pada tahun 13 sampai dengan 24 Hijriah, beliau memutuskan untuk memperluas masjid seiring dengan semakin meluasnya komunitas muslim sebagai hasil dari meningkatnya jumlah penaklukan Islam. Pada tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar membeli beberapa rumah di sekitar masjid. Khalifah Umar bin Khattab membuat beberapa perubahan. Bagian depan masjid sisi selatan ditambah 5 meter, bagian belakang sisi utara ditambah 13,5 meter, dan sisi barat ditambah 10 meter. Masjid ini sekarang berbentuk persegi panjang lagi, berukuran sekitar 58 meter dari timur ke barat dan 66 meter dari utara ke selatan. Tembok ini dibangun dari batu bata yang dikeringkan dengan cara dijemur dan dibangun di atas pondasi yang terbuat dari batu dengan kedalaman sekitar 1,8 meter. Atapnya ditingkatkan hingga mencapai ketinggian 5,6 meter. Batu-batu kecil juga tersebar di lantai dan anyaman pelepah palem menjadi karpet. 3 pintu tambahan juga dibuat sehingga jumlah total pintu menjadi 6. Ketiga pintu baru itu adalah pintu perempuan atau babu nisa di sebelah timur, pintu perdamaian atau babu salam di tepi barat, dan pintu tambahan di bagian utara. Khalifah Umar juga memperkenalkan dupa yang digunakan setiap hari Jumat dan selama bulan Ramadan. Selain itu, beliau juga memperkenalkan sebuah area di sisi timur halaman masjid yang dikenal sebagai Aibu Taiha yang memungkinkan orang untuk mendiskusikan urusan dunia yang bukan ritual ibadah. Tiang-tiang mimbar dan mihrab dari konstruksi sebelumnya tetap utuh, tidak dirubah sama sekali.
Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai dengan 36 Hijriah, populasi Madinah dan komunitas muslim berkembang pesat. Kota itu sendiri berkembang dengan cepat. Khalifah Utsman bin Affan membuat keputusan untuk memperluas masjid lebih jauh untuk mengakomodasi masyarakat yang terus bertambah. Pada bulan Rabiul Awal 29 Hijriah, 12 tahun setelah perluasan sebelumnya dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, program pengembangan Masjid Nabawi dimulai. Masjid tersebut dihancurkan dan dibangun struktur baru, membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk menyelesaikannya. Pekerjaan selesai pada bulan Muharram tahun 30 Hijriah. Khalifah Utsman secara pribadi ikut ambil bagian dalam kegiatan pembangunan masjid. Masjid baru ini tetap berbentuk persegi panjang, berukuran 81 meter dari utara ke selatan dan 63 meter dari timur ke barat. Bahan-bahan yang lebih tahan lama digunakan dalam pembangunan masjid ini. Dindingnya terbuat dari batu-batu timbul yang ditata dengan pola teratur dan dibubuhi adukan kapur. Tiang-tiang batang pohon palem digantikan oleh tiang-tiang batu yang disatukan dengan klem besi dan diperkuat dengan timbal. Atapnya terbuat dari batang kayu jati yang kemungkinan besar diimpor dari India melalui pelabuhan Ubullah yang terletak di dekat Basra, Irak. Jumlah pintu tetap sama, begitu pula dengan nama-nama masing-masing, meskipun posisinya akan terpengaruh, khususnya Babus Salam dan Babur Rahmah di dinding barat. Meskipun telah dilakukan renovasi besar-besaran, tata letak asli masjid tetap dipertahankan. Mimbar tetap berada di posisi yang sama seperti halnya mihrab Nabi, namun sebuah mihrab baru didirikan di dinding utara tempat imam memimpin sholat, sehingga memungkinkan lebih banyak ruang sholat. Mihrab Nabi tidak lagi digunakan dan sekarang berada di area sholat. Luas total masjid sekarang lebih dari 5.094 meter persegi. Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Salat di Masjid Nabawi memiliki pahala yang berkali-kali lipat dari masjid lainnya. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu kali salat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram, dan satu kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid lainnya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selain itu, Rasulullah juga memberikan keistimewaan khusus di Masjid Nabawi yang tidak dimiliki oleh masjid lainnya, yaitu adanya raudhah atau taman mulia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, di antara rumahku dengan mimbarku terdapat salah satu raudhah atau taman dari taman-taman surga. Syekh Abdullah bin Jibrin menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan selainnya dari jalan lain yang di dalamnya terdapat tambahan, dan mimbarku kelak akan berada di atas telagaku. Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah juga menjelaskan bahwa sholat di raudhah memberikan banyak pahala, seakan-akan orang tersebut sedang duduk di surga yang indah. Oleh karena itu, dianjurkan untuk beribadah di raudhah, baik itu salat fardu atau salat sunnah, i'tikaf, dan berzikir lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.